Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran interaktif Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester 1. Pada kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu Haji dan Umroh. Langsung saja kita klik ikon Start Now. Di sini, kita berada di tampilan menu. Jadi, di tampilan menu ini ada biodata pengembang, kompetensi inti dan dasar, tujuan, materi, poster serta lagu, dan yang terakhir ada kuis. Maka pilihlah secara berurutan. Sebelum kita lanjut, di pojok kiri atas ada ikon exit untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Mari kita mulai dengan klik biodata pengembang. Di sini ada dua penyusun. Yang pertama ada Milna Bariro Hidayah dan yang kedua ada Nur Inayah. Kemudian, klik ikon exit, lalu kita lanjut dengan klik KI dan KD. Jadi, kompetensi inti pada materi haji dan umroh ada 4, yaitu 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleran dan gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang sudah dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar ada 4, yaitu 1. Meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. 4. Mempraktekkan manasik haji. Kemudian, kita klik ikon exit lagi. Pada tampilan ini, kita klik pada tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, syarat wajib, rukun haji dan umroh. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami rangkaian tata cara ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, kita klik ikon exit. Langsung saja, kita ke pembahasan inti dari materi dengan klik menu materi. Materi yang pertama ada pengertian haji dan umroh. Haji secara bahasa al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu, sedangkan secara istilah haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaan haji dimulai sejak awal bulan Syawal sampai sebelum terbit fajar pada malam 9 Dzulhijjah untuk melakukan amalan-amalan sunnah haji dan kemudian melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. Umroh. Umroh secara bahasa artinya ziarah atau mengunjungi. Sedangkan setelah istilah, umroh berarti mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaksanakan pada waktu kapan saja. Jadi, itu adalah pengertian haji dan umroh. Setelah itu, klik ikon next pada pojok kanan atas. Yang kedua, ada syarat wajib haji dan umroh. Itu ada 6, yaitu 1. Islam, 2. Baligh atau sudah mencapai usia dewasa secara fisik dan memasuki usia pubertas. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya yang terikat oleh tuannya. 5.
mampu secara fisik dan finansial, dan yang terakhir ada niat. Kemudian klik ikon next. Yang ketiga, ada rukun haji dan umroh, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan, dan apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam. Adapun rukun haji diantaranya ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit. Yang kedua, wukuf, yaitu berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang terakhir, tertib berurutan. Next lagi, untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Yang keempat, ada persamaan dan perbedaan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Adapun persamaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, yang pertama, kedua ibadah ini sama-sama dilaksanakan di tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Persamaan yang kedua, ibadah haji dan umroh sama-sama diawali dengan ihram. Dan persamaan yang ketiga, ibadah haji dan umroh sama-sama diakhiri dengan tahallul. Sedangkan perbedaan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, yang pertama, ihram haji dilakukan dari mikot makani, sedangkan umroh dilakukan dari tempat asal. Yang kedua, untuk wukuf di Arafah hanya dalam ibadah haji, sedangkan dalam ibadah umroh tidak ada. Dan yang ketiga, haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, sedangkan umroh dilaksanakan pada waktu kapan saja. Selanjutnya, klik ikon next. Yang kelima, ada rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Adapun rangkaian pelaksanaan ibadah haji diantaranya, yang pertama, mikot. Jamaah haji tiba di Mekah, bersiap haji dengan mengenakan pakaian ihram. Dilanjutkan tawaf kudum, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i. Kemudian dilanjutkan menuju Mina dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, wukuf, yaitu jamaah haji berkumpul di Bukit Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk wukuf merupakan puncak ibadah haji. Kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah, dilanjutkan ke Mina lagi. Selanjutnya, lontar jumroh, yaitu melontar dengan batu sebagai gambar penolakan manusia terhadap godaan setan. Yang kedelapan, tahallul. Kemudian tawaf ifadah, yaitu kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian kembali ke Mina untuk melontar jumroh lagi. Dan yang terakhir, tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum mengakhiri ibadah haji. Oke, materi sudah dijelaskan dan cukup di sini. Kita langsung saja ke tampilan menu dengan cara klik ikon exit. Lalu, kita klik pada menu poster dan lagu. Pada tampilan ini, ada poster rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, ada mikot. Yang kedua, ada tawaf kudum. Yang ketiga, ada sa'i. Kemudian, menuju Mina dan berniat untuk melaksanakan haji. Yang keempat, ada wukuf. Kemudian, bermalam di Musdalifah, kemudian ke Mina. Yang kelima, ada lontar jumroh. Yang keenam, ada tahallul. Yang ketujuh, ada tawaf ifadah. Yang kedelapan, ada kembali ke Mina untuk melontar jumroh lagi.
Dan yang ke-9 ada tawaf wada. Dengan adanya poster ini, kalian bisa lebih memahami rangkaian ibadah haji. Setelah itu, kita klik icon next. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang menjelaskan tentang rangkaian ibadah haji. Yuk, mari dengarkan dan bernyanyi bersama-sama. Hai kawan, kita ke kota Mekah yuk, berihram sambil baca talbiyah, berkeliling-keliling Ka'bah yuk, lari kecil dari Shafa ke Marwah, dan tak lupa potong rambut, abid Mina Wukuf Arafah, ambil batu Minggu Zalifah, lempar jumroh. Seluruh umat Islam senang jalankan ibadah Allah, itulah yang disebut ibadah haji. Inilah rukun Islam yang terakhir, pahala surga umat Islam merindukannya, bisa ke Baitullah, dan tak lupa ziarah kubur ke makam Rasulullah, semoga kelak dapat syafaatnya. Setelah kita mendengarkan lagu tersebut, apakah kalian sudah memahami tentang rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan umroh? Kemudian, kita klik icon exit untuk kembali pada tampilan menu. Pada tampilan ini, kita klik kuis untuk mengukur apakah kalian sudah memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Sebelum memasuki kuisnya, kalian bisa mengetik nama kalian terlebih dahulu. Kemudian, kita klik Start. Setelah itu, akan muncul seperti tampilan ini. Kita klik Start lagi. Nah, akan muncul seperti tampilan ini. Di sini, ada 5 kotak yang harus kalian buka dan kerjakan. Dan ingat, pada setiap soal hanya memiliki waktu 30 detik. Jadi, kalian harus segera menjawabnya ya. Kita buka kotak yang pertama. Manasik haji yang dilakukan di Mina adalah A. Tawaf ifadah, B. Sa'i, C. Mabit di Musdalifah, D. Lempar jumroh. Jawaban yang benar adalah C. Mabit di Musdalifah. Selanjutnya, kita buka kotak yang kedua. Rukun haji yang membedakannya dengan umroh adalah A. Tawaf, B. Sa'i, C. Wukuf di Arafah, D. Tahallul. Jawaban yang benar adalah C. Wukuf di Arafah. Kita buka kotak yang ketiga. Memotong rambut setelah menjalankan ibadah haji disebut A. Tawaf, B. Tahallul, C. Wukuf, D. Sa'i. Jawaban yang benar adalah B. Tahallul. Selanjutnya, kita buka kotak yang keempat. Mikot zamani untuk ibadah haji adalah A. Bulan Syawal, B. Bulan Zulkaidah, C. Bulan Dzulhijjah, D. Setiap saat. Jawaban yang benar adalah B. Bulan Zulkaidah. Kita buka kotak yang terakhir. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah A. Wajib, B. Sunnah muakkad, C. Sunnah ghairu muakkad, D. Makruh. Jawaban yang benar adalah B. Sunnah muakkad. Yeay, good job! Kalian bisa mengerjakan semua soal dengan benar. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kali ini ya. Setelah itu, kita klik icon next. Nah, gimana teman-teman? Seru kan pembelajaran kali ini? Inilah media pembelajaran interaktif
Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester 1 dengan tema ibadah haji dan umroh. Sebelum kami akhiri, izinkan kami membacakan satu pantun untuk kalian. Menuntut ilmu hilangkan kebodohan, tujuan utama menguatkan akidah. Semoga kita diberi kemudahan, bisa ziarah Mekah Madinah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.